lebih tahu lagi seberapa sih Mbak Ali ini di rating keberapa, itu di rating terendah atau sedang atau tertinggi gitu. Untuk kebiasaan Mbak Ali. Iya, Saya ambil dulu ya Mbak. Nah, di sini Mbak Ali boleh untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Kemudian di sini Mbak Ali mengisikan dengan checklist. Nah, untuk jawabannya itu tidak ada jawaban yang salah ya Mbak. Karena ini semuanya baik sesuai dengan kondisi Mbak Ali saat ini. Ya. Baik, di sini kan Mbak Ali sudah mengisi ya rating scale-nya dan sudah saya catat hasilnya, sudah saya jumlahkan. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa pernyataan positif Mbak Ali mendapatkan skor 43, kemudian pernyataan negatif mendapatkan skor 36. Jadi untuk interpretasi skornya di rata-rata 65 sampai 84 itu disiplin rendah keterlambatan sering. Jadi memang Mbak Ali ini mempunyai kebiasaan terlambat ya Mbak? Iya, betul Bu. Saya sering terlambat untuk masuk ke kelas. Sebelum lanjut, di sini saya ada lembar persetujuan mengikuti layanan konseling individu. Jadi Mbak Alin di sini boleh mengisi dari identitas terlebih dahulu, kemudian dibaca terlebih dahulu ya Mbak. Dan kemudian setelah Mbak Alin sudah menyetujui, menuliskan tanggalnya dan tanda tangan. Ini sudah saya isi untuk lembar informasi persetujuannya. Sudah tanda tangan ya? Sudah. Di sini saya tanda tangan ya. Jadi untuk lembar persetujuan ini Mbak Alin sudah tanda tangan dan sudah bisa melakukan konseling individu ya Mbak, besok ya Mbak ya. Baik Bu. Di sini karena pertemuan kita sampai di sini saja dan Mbak Alin juga sudah menandatangani persetujuan ini. Jadi Mbak Alin juga sudah sadar dan sukarela ya Mbak untuk mengikuti layanan konseling individu ini ya. Iya Bu. Oke. Pertemuan kita sampai di sini saja. Kita lanjut besok ya Mbak untuk melakukan konseling individu. Ya, terima kasih Bu. Itu ya Mbak Alin ya. Ketemu besok ya Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alin ya? Iya. Silakan masuk Mbak. Terima kasih. Ya. Silakan duduk Mbak. Ya. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Mbak Alin ini sudah menyempatkan hadir di layanan konseling individu pada siang hari ini ya Mbak. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya layanan konseling individu ini berjalan dengan lancar. Ya Bu. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, sebelumnya Mbak Alin ini apakah sudah tahu layanan konseling individu itu apa? Belum tahu. Belum tahu? Jadi belum pernah mengikuti juga ya? Iya, belum. Ya, saya di sini coba menjelaskan ya Mbak, bahwa layanan konseling individu adalah suatu layanan yang diberikan pada klien. Kliennya ini Mbak Alin sendiri dan konselornya itu saya. Nah, jadi antara klien dengan konselor itu ada suatu interaksi dan kita membahas suatu permasalahan, yaitu permasalahan pribadi dari Mbak Alin ini, dan kita tujuannya untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi nanti Mbak Alin di
di sini bisa mengungkapkan dan menceritakan permasalahan-permasalahan Mbak Alin. Kemudian Mbak Alin juga bisa mengungkapkan masalahnya secara terbuka. Mbak Alin bisa mengungkapkan masalah atau unek-uneknya apa saja. Di sini boleh menceritakan ya Mbak. Dan Mbak Alin juga tidak perlu khawatir karena di layanan konseling individu ini ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu nanti Mbak Alin ini boleh menceritakan apa saja kepada ibu, dan ibu juga bisa menjaga kerahasiaan tersebut gitu. Jadi Mbak Alin tidak perlu khawatir ya Mbak, karena di sini kita secara terbuka mengungkapkan yang diceritakan oleh Mbak Alin sendiri, dan ibu tidak akan membocorkan ke orang lain gitu. Ya, Iya Bu. apakah Mbak Alin di sini melakukan layanan konseling individu ini secara sukarela? Iya. Ya, secara sukarela. Iya. Tidak ada paksaan ya berarti ya? Tidak ada. Oke, jadi kita sepakat ya Mbak untuk melakukan layanan konseling individu ini dengan waktu 1 jam ke depan. Iya, Bagaimana? Bu. Setuju. Setuju. Oke, di sini Mbak Alin apakah sudah siap? Siap Bu. Siap ya. Oke, di sini Mbak Alin posisikan tempat duduknya secara nyaman dulu. Secara nyaman. Nyaman. Di sini Mbak Alin boleh nih sekarang menceritakan kenapa sih Mbak Alin datang ke ruang konseling individu ini. Oke. Tentunya yang pertama saya ingin konseling kepada Ibu Widya, di mana saya punya masalah, yaitu saya sering terlambat untuk masuk kuliah. Sering terlambat masuk kuliah. Nah, hal itu dari kapan Mbak terjadinya Mbak? Untuk saya sekarang ini berada di semester 4 dan itu sudah terjadi dari semester 3. Dari semester 3? Ya. Oke. Penyebabnya apa sih Mbak, kalau boleh tahu? Mungkin kesengajaan saya sendiri, di mana tiap bangun pagi itu tidak langsung mandi, langsung siap-siap dan pergi ke kuliah, tetapi menunggu waktu yang mepet supaya nanti sampai kelas langsung ada dosen gitu. Tapi malah keterlanjutan dan sampai sekarang menjadi kebiasaan gitu. Jadi itu juga menjadi alasan yang perilaku Mbak Alin ini, alasan utamanya gitu Mbak? Ya, selain itu juga pada malam harinya saya juga sering begadang untuk menonton film atau scrolling sosmed dan sebagainya begitu. Gitu. Oke. Di sini apakah Mbak Alin ini ketika terlambat masuk ke kelas, nah itu apakah mengganggu pikiran Mbak Alin? Tentunya ya, karena tiap saya pergi ke kelas dan mau masuk tapi sudah ada dosen, otomatis saya terlambat dan menjadi pusat perhatian kan. Nah itu juga sangat mengganggu pikiran saya gitu. Sangat mengganggu ya? Ya. Oke. Nah itu berdampak pada interaksi dengan dosen apa tidak? Mungkin beberapa kali sering diingatkan ya, karena memang sering saya terlambat, jadi ya mengganggu interaksi juga. Mengganggu interaksi ya Mbak ya. Apakah dosen juga ini kayak menandai gitu kalau Alin ini sering terlambat gitu? Iya Bu, saya sering terlambat lagi gitu, dan akhirnya tetap sama. Tapi tetap diulang-ulang terus gitu Mbak? Iya, karena belum bisa merubah pola hidup, kebiasaan, mungkin udah jadi habit ya Bu. Gitu. Oke. Jadi ini dari Mbak Alin sendiri ya? Permasalahannya dari Mbak Alin sendiri begitu? Iya. Iya. Apakah tadi kan selain begadang, kemudian tadi kayak scroll TikTok tadi, bermain HP. Nah, apakah ada yang lain Mbak selain itu? Alasannya? Tidak ada Bu. Tidak ada? Tidak ada. Jadi itu pure dari kesalahan saya sendiri. Itu dari semester 3. semester 3 sampai sekarang ya? Iya. Oke. Apakah Mbak Alin ini ingin mengubah kebiasaan ini? Iya, tentu saja saya datang ke sini untuk meminta saran dan apapun itu supaya dapat menjadikan saya menjadi lebih baik dan keluar dari habit itu sebelumnya. Oke. Yang Mbak Alin rasakan seperti apa sih Mbak? Ketika terlambat itu datang ke kelas gitu?
Sejujurnya saya merasakan takut, khawatir. Intinya rasa was-was dalam diri saya itu terasa. Tapi entah kenapa setiap hari saya mengulanginya lagi. Terus mengulangi. Iya. Oke, di sini sebelum kita lanjut ya Mbak, saya ada satu video animasi yaitu video edukasi. Nah, di sini Mbak Alin boleh nih untuk melihat video tersebut dan mengambil makna dari video tersebut. Oke. Iya, Kak Ibu. Ini Mbak Alin. Kita coba untuk melihat tayangan video ini ya. Jam 7 pagi? Oh, tidak, jangan sampai tuanku telat bangun. Hah? Masih belum bangun juga? Aku harus membangunkan dari dekat sambil menaikkan volume yang lebih agar tuanku cepat bangun. Dasar keras kepala, apa boleh buat? Aku harus menaikkan level volume yang lebih. Emang aja tidur. Sekeras itu masih belum bangun juga. Hampir saja. Vas, jika Vas itu jatuh bersamaku, mungkin tuanku akan bangun. Meski aku harus berkorban, tapi demi tuanku, aku siap melakukannya.
saya ingin tanya, dari tayangan video tersebut, bagaimana menurut Mbak Alin itu, apakah video tersebut relate dengan masalahnya Mbak Alin, dan apa sih makna yang bisa Mbak Alin dapatkan dari video tersebut? Ya Bu, tentunya video itu menurut saya sangat relate dengan masalah saya sekarang ya. Untuk pesan-pesan yang dapat saya petik yaitu belajarlah menghargai waktu, karena waktu itu benar-benar sangat penting. Bisa saja kita lalai atau menyepelekan waktu itu. Ya akhirnya jika kita tidak bisa menghargai waktu dengan baik, itu dapat membuat kita yang pada akhirnya menyesal Bu, itu. Jadi emang relate ya Mbak dengan masalahnya Mbak Alin ini ya? Ya sangat relate. Apakah Mbak Alin dari video tadi kan ada seorang itu tuannya tadi kesiangan, padahal dia ada jadwal nih hari ini untuk interview job kerja kan tadi, cuman dia tidak mau, malah dia memilih untuk tidur dan tidak bisa dibangunkan tadi oleh alarmnya ya. Itu apakah relate dengan Mbak Alin? Iya, beberapa kali saya juga seperti itu, dimana saya sudah memasang alarm pada jam tertentu, tapi saya benar-benar melanjutkan tidur saya sampai jam itu pas atau bahkan lebih, yang akhirnya saya terlambat. Tadi kan Mbak Alin juga menyebutkan ya Mbak, kalau kekhawatiran Mbak Alin ini terhadap apa masalah yang Mbak Alin jalani sekarang itu membuat Mbak Alin was-was seperti itu ya. Itu maksudnya gimana Mbak? Bersifat sementara atau bagaimana? Untuk rasa takut, khawatir, dan was-wasnya sendiri, menurut saya itu hanya sementara. Ketika saya datang ke kelas, terus pada saat itu juga saya merasakan kekhawatiran itu tadi, was-was itu. Tapi setelah itu saya masuk kelas, menjalani perkuliahan sama satu hari itu biasa saja setelah itu. Jadi rasa was-was itu sendiri hanya bersifat sementara, gitu Bu. Gitu ya Mbak. Oke, jadi di sini saya bisa menyimpulkan dan saya juga bisa merasakan yang dirasakan oleh Mbak Alin ya Mbak. Jadi Mbak Alin di sini memang mempunyai permasalahan kebiasaan untuk terlambat masuk ke kelas gitu, dikarenakan yang pertama tadi Mbak Alin begadang, kemudian Mbak Alin juga bermain sosmed tadi, bisa jadi karena scroll TikTok atau menonton film, ya kan? Iya betul. Ya, kemudian rasa khawatir itu memang sering muncul, kayak ya bersifat sementara saja. Jadi emang dari Mbak Alin sendiri ya yang itu yang merasakan. Jadi kayak tidak dengan jangka panjang gitu ya Mbak ya. Dan Mbak Alin juga sudah mengetahui bahwa masalah tersebut ini merugikan Mbak Alin. Iya, saya sudah menyadarinya juga jika masalah ini sangat merugikan pada saya. Tapi tidak tahu mulai dari mana saya untuk mengubah kebiasaan tersebut. Gitu. Jadi sudah menyadari ya Mbak, sudah menyadari tetapi tidak tahu mengubah kebiasaan tersebut gitu. Dan tadi juga Mbak Alin saya tanyakan tadi terkait dengan dosen apakah menandai tadi, bilangnya juga iya gitu ya Mbak. Oke, di sini jadi saya juga menangkap masalah dengan Mbak Alin ini. Jadi Mbak Alin ini ingin ya Mbak, sangat ingin untuk keluar dari zona nyaman begitu ya Mbak ya. Oke, jadi di sini saya ada penguatan kepada Mbak Alin, yaitu berupa kontrak perilaku, yang dimana kontrak perilaku ini nanti Mbak Alin bisa menuliskan dan membuat komitmen dengan saya gitu. Jadi nanti di dalam kontrak perilaku ini Mbak Alin menuliskan hal-hal positif seperti itu untuk bisa merubah perilaku yang biasanya terlambat untuk masuk kelas, kemudian bisa yang lebih positif lagi perilakunya gitu. Dan di dalam kontrak perilaku ini nanti ada reward dan punishment-nya gitu. Apakah Mbak Alin mau mencoba? Iya, saya mau mencoba ya. Jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa kontrak perilaku ini nanti ada 3 hal yang akan Mbak Alin tuliskan nantinya. Jadi nanti Mbak Alin menuliskan nih perilaku apa saja yang ingin Mbak Alin ubah gitu, perilaku adaptif
positif gitu ya. Kemudian rewardnya itu dari Mbak Alin sendiri yang ingin menyampaikan kalau saya sudah menyelesaikan kontrak perilaku ini, sudah melakukan perilaku-perilaku tersebut, saya mendapatkan reward apa, kemudian juga ada punishment juga, hukumannya seperti apa gitu. Itu ya Mbak. Saya mau ambil dulu kertasnya ya. Oke, ini Mbak yang dinamakan dengan kontrak perilaku. Jadi nanti di sini saya pandu juga ya untuk mengisinya. Di sini Mbak Alin boleh nih mengisi. Mulai dari nama dulu yang paling atas. Ini tanggal sekarang ya Bu? Iya, tanggal sekarang. Nah, ini apa ya? Itu perilaku yang ingin diubah Mbak, dari kebiasaan terlambat. Mau perilaku yang positif gitu, misalkan tidur di bawah jam 9 atau mandi pagi gitu supaya tidak terlambat gitu. Ini tiga-tiganya ya? Iya, boleh. Kalau mau 2 juga boleh. Nah, di sini ada reward, Mbak. Nah, reward ini Mbak Alin menuliskan nih, kalau misalkan udah memenuhi semuanya, perilakunya mau reward apa. Ya, terus kemudian ada punishment juga. Ini hukumannya ya Mbak, kalau Mbak Alin tidak melakukan perilaku tersebut. Oke, Mbak Alin coba membacakan ya dari atas. Oke, baik. Kontrak perilaku. Saya Alin pada tanggal 24 Juni 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tidur di bawah jam 9 malam, dan yang kedua, akan datang tepat waktu. Bila saya berhasil melakukan hal-hal di atas, maka saya akan mendapatkan reward berupa makanan kesukaan dan es krim. Bila saya gagal melakukan hal-hal di atas, maka konsekuensi yang saya dapatkan adalah hanya dapat menggunakan HP selama 3 jam sehari. Ya, sudah. Di sini jadi Mbak Alin kan sudah membacakan tadi ya kontrak perilaku. Maka dari itu Mbak Alin boleh nih untuk menuliskan tanggal kontrak ya. Sampai minggu depan ya Mbak. Baik. Minggu depan kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya? Juli ya. Nah, karena Mbak Alin sudah menuliskan tanggal kontraknya, jadi berarti kontrak ini bisa berjalan mulai dari besok ya Mbak. Oh. Oke, di sini Mbak Alin boleh untuk tanda tangan terlebih dahulu. Ya, di sini juga. Sekarang saya yang tanda tangan. Mbak Alin sudah menandatangani, jadi kontrak ini sudah sah ya Mbak ya. Iya, Bu. Ya,
Jadi Mbak Alin nanti besok sudah bisa untuk mulai mengubah kebiasaan ini ya Mbak, dari yang tidur di bawah jam 9 malam kemudian datang tepat waktu. Apakah Mbak Alin sudah bersiap untuk besok? Mulai? Siap ya. Jadi untuk seminggu ke depannya nanti kita coba untuk evaluasi lagi ya Mbak terkait dengan kontrak ini, dan kita juga tahu perkembangannya gitu. Ya. Oke. Karena kita sudah melakukan kontrak perilaku ini, jadi saya ingin bertanya nih, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pemahaman Mbak Alin. Gimana sih Mbak, setelah kita melakukan layanan konseling individu, kemudian kita juga sudah kontrak perilaku tadi, dengan adanya kontrak perilaku tadi, pemahaman Mbak Alin seperti apa? Apa yang Mbak Alin pahami gitu? Dengan adanya layanan konseling ini sangat membantu saya untuk mengubah kebiasaan buruk saya. Terus adanya kontrak perilaku juga, kedepannya saya akan melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, sangat positif sekali ya Mbak ya. Di sini juga saya ingin bertanya nih Mbak, terkait dengan bagaimana sih perasaan Mbak Alin nih setelah melakukan layanan konseling individu dan sudah menandatangani kontrak tadi. Untuk perasaan saya sendiri, saya jauh lebih lega dari sebelum saya kesini ya Bu. Karena saya mendapatkan masukan dari Ibu, terus adanya kontrak perilaku juga begitu. Oke. Kemudian yang akan Mbak Alin lakukan ini kedepannya bagaimana setelah kita sudah melakukan layanan konseling individu? Ya tentunya dengan adanya kontrak perilaku ini, kedepannya saya akan melakukan hal-hal sesuai dengan yang tertera pada kontrak tersebut, supaya nantinya akan mengubah kebiasaan buruk saya gitu Bu. Jadi Mbak Alin ini sudah bisa ya Mbak untuk melakukannya besok, kemudian juga sudah menaati ya Mbak ya. Ya, bisa karena Bu. adanya kontrak perilaku ini. Ya. Gitu. Jadi saya juga bisa sangat bangga sebenarnya kepada Mbak Alin karena sudah menyempatkan hadir di sini dan melakukan layanan konseling individu, menemui saya, dan saya juga yakin karena Mbak Alin itu pasti bisa untuk mengubah perilaku maladaptif dan ke adaptif yang lebih baik gitu ya Mbak. Jadi tidak terasa karena waktu kita ini sudah di penghujung kegiatan. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui dulu kesan-kesan Mbak Alin nih setelah melakukan layanan konseling individu. Kesannya senang Bu, ternyata Bu Lydia sangat terbuka, sangat baik, sangat ramah, sangat sopan, dan sangat mendukung saya untuk menjadi lebih baik gitu. Saya terima kesan-kesannya ya Mbak, terima kasih. Kalau misalkan kita melakukan layanan konseling individu minggu depan, boleh ya? Iya. Jadi kita akan melihat perkembangan nih dari Mbak Alin ini. Ketika sudah melakukan kontrak perilaku tadi, apakah sudah dilaksanakan atau belum yang Mbak Alin tulis tadi ya? Iya, Gitu. baik Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Alin ya sudah menyempatkan hadir pada layanan konseling individu pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini menjadi yang pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Ya. Tentunya untuk Mbak Alin juga khususnya ya. Begitu. Jadi karena tadi yang dari awal kita sudah berdoa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita akhiri juga dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, Mbak Alin, terima kasih. Mbak Alin boleh untuk kembali ke kelas atau mau pulang ini setelah ini? Masih ada kelas Bu. Masih ada kelas. Oke, Mbak Alin boleh untuk kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Alin. Silakan Mbak Alin. Sampai jumpa ya Mbak di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Alin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mbak Alin ya? Ya, Silakan masuk Mbak. terima kasih. Iya. Silakan duduk Mbak. Ya. Kedatangan Mbak Alin ke sini pasti mau konseling individu sesi kedua dengan saya ya? Ya Bu, Oke. Gimana nih kabar Mbak Alin hari ini? alhamdulillah hari ini baik, terus menjalankan aktivitas dengan baik juga, lancar gitu. Alhamdulillah. Mbak Alin juga sehat ya? Sehat Bu. Ya, tidak sakit, alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Mbak Alin sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang dalam sesi layanan konseling individu pada siang hari ini. Sesuai dengan janji kita ya Mbak di pertemuan sebelumnya. Iya Bu. Ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke Mbak Alin, untuk pertemuan sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan nih terkait dengan pengertian, kemudian terkait dengan tujuan dan asas-asas dalam layanan konseling individu, dan tentunya Mbak Alin sudah paham ya. Sudah Bu. Pada pertemuan sebelumnya itu kan 1 jam ke depan. Jadi pada pertemuan ini juga sama, kita melakukan layanan konseling individu ini dalam waktu 1 jam ke depan. Begitu. Baik Bu. Oke, Mbak Alin sudah setuju ya. Jadi kita sudah sepakat. Dan di sini apakah Mbak Alin sudah siap? Siap. Sudah siap? Sudah. Sudah. Duduknya apakah sudah relax? Sudah. Sudah. Oke, di sini Mbak Alin untuk pertemuan yang lalu itu kan saya mengirimkan file itu kan berbentuk foto ya Mbak, terkait dengan kontrak perilaku. Iya, sudah saya baca dan saya simpan Bu. Ya, saya ambil kontrak perilakunya ya Mbak Baik, Bu. gambarnya. Nah, ini kan di lembaran ini saya yang simpan. Jadi di sini Mbak Alin apakah sudah memenuhi semuanya yang sudah Mbak Alin tulis di sini untuk perilakunya? Sudah Bu, dan sudah saya catat sesuai dengan kontrak perilaku juga. Sudah dicatat? Ya. Apakah Mbak Alin membuat pengingat kontrak perilaku di rumah? Iya, begitu Bu. Oke, apakah saya boleh lihat Mbak? Ya. Oke Bu, jadi di sini saya sudah menuliskan seperti yang ada di kontrak perilaku tersebut, bagaimana saya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut selama 1 minggu ini. Oke. Untuk hasilnya ini cukup efektif ya Mbak, meskipun belum konsisten ya Mbak. Iya. Jadi di sini saya ingin Mbak Alin coba menceritakan bagaimana perkembangannya setelah Mbak Alin bisa melakukan perilaku tidur di bawah jam 9 malam dan datang tepat waktu di minggu lalu selama 1 minggu. Iya, jadi di sini setelah saya konseling individu ini, akhirnya saya sadar akan pentingnya kebiasaan-kebiasaan baik, di mana yaitu ada tidur di bawah jam 9 malam dan datang tepat waktu. Nah, di sini setelah saya konseling, saya sudah tidur di bawah jam 9 dan akhirnya saya dapat datang waktu ke kelas. Oleh karena itu, saya sudah jarang lagi terlambat dan bisa mengikuti kuliah dengan biasa, begitu Bu. Nah, untuk beberapa hari ini yang masih belum efektif, ini dikarenakan pada hari Jumat ini, Sabtu Minggu ini libur. Untuk Sabtu dan Minggu ini sebetulnya juga ada kelas, yaitu kelas daring, tapi saya tidak terlalu efektif karena pada saat itu kan di kos, jadi ya saya waktunya menyesuaikan begitu. Oke. Jadi pada waktu Sabtu Minggu tersebut Mbak Alin apakah terlambat? Untuk terlambatnya tidak Bu, soalnya sudah saya usahakan begitu. Oke, sudah diusahakan. Iya. Oke. Jadi untuk hari Jumatnya itu Untuk
hari Jumat ini tanggal merah. Libur ya, Mbak? Libur, tidak ada kelas begitu. Oke. Jadi pada tadi pagi apakah Mbak Alin juga terlambat masuk kelas? Tadi pagi tidak, Bu. Aman ya, Mbak? Aman. Oke. Jadi setelah Mbak Alin sudah menyusun kontrak perilaku ini selama 1 minggu sebelumnya, nah apakah ada tantangan Mbak dari Mbak Alin sendiri? Untuk tantangan sendiri, saya ingin menjadikan ini kontrak ini itu sebagai supaya lebih efektif lagi, karena ini sudah cukup efektif tapi belum maksimal gitu. Oke. Dengan adanya kontrak tersebut, apakah membantu Mbak Alin ketika berinteraksi dengan dosen itu di dalam kelas, ketika Mbak Alin masuk ke kelas itu, apakah dosen terlihat baik-baik saja? Gitu? Ya, tentunya para dosen juga sudah melihat saya, perubahan dari diri saya yang sebelumnya sering terlambat gitu. Setelah adanya kontrak ini, saya menjadi disiplin gitu. Oke, jadi hubungannya sudah mulai membaik ya, Mbak? Ya, sudah. Oke, jadi saya melihat ya, Mbak, dan saya bisa merefleksikan bahwa Mbak Alin ini sudah jauh lebih baik dari perilaku Mbak Alin sebelumnya setelah dengan adanya kontrak perilaku tersebut. Dan Mbak Alin juga sudah bisa menjalankan kontrak perilaku ini selama 1 minggu dengan efektif ya, Mbak, begitu. Untuk hubungan dengan dosen juga sudah mulai membaik dan Mbak Alin juga sudah bisa mengurangi kebiasaan untuk terlambat masuk ke kelas, gitu ya, Mbak. Ya. Oke, kan dari sebelumnya itu kan saya bisa menyimpulkan bahwa perilaku Mbak Alin yang pertama adalah sering begadang, ya kan, sering begadang, kemudian scroll medsos, dan untuk perilaku yang timbul itu Mbak Alin merasakan bahwa Mbak Alin itu lebih malas, kebiasaannya tuh malas begitu untuk masuk ke kelas, dan konsekuensinya itu Mbak Alin dimarahin dengan dosen dan hubungan dengan dosen itu jadi renggang begitu ya, Mbak. Dan sekarang Mbak Alin setelah melakukan kontrak perilaku ini jadi lebih baik lagi untuk diri sendiri. Iya. Oke, di sini saya juga ingin bertanya, Mbak, terkait dengan apakah reward dari Mbak Alin yang sudah tuliskan nih di kontrak perilaku tersebut, makanan kesukaan dan es krim ini apakah sudah diberikan pada diri sendiri? Ya, tentunya sudah, karena saya sudah merasa menjalankan sesuai dengan kontrak perilaku tersebut yang akhirnya saya berhak mendapatkan denda tersebut begitu. Oke, sudah ya, Mbak, ya, tentunya ya. Oke, Mbak, jadi Mbak Alin ini tidak memberikan konsekuensi ya untuk diri sendiri ya, karena kan sudah melakukan perilaku tersebut. Ya. Oke, jadi Mbak Alin di sini juga sudah bertanggung jawab ya, Mbak, untuk diri sendiri gitu ya. Iya. Apakah Mbak Alin mau nih untuk menyusun kontrak perilaku lagi tapi secara mandiri begitu? Iya, mau, Bu. Oke, jadi Mbak Alin nanti bisa menuliskan di sini ya, Mbak, terkait dengan perilaku-perilaku tersebut, dicentang-centang lagi. Iya. Kemudian mulai dari besok, boleh ya, Mbak, ya? Iya, baik. Jadi bisa direfleksikan sendiri, evaluasi sendiri begitu. Iya, baik, Bu. Oke, Mbak Alin di sini sudah paham ya, Mbak, ya. Mbak Alin, gimana sih perasaannya setelah kita sudah melakukan kontrak perilaku ini, kemudian setelah kita sudah melakukan sesi kedua, sesi konseling individu? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Widya karena telah membantu saya untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi setelah adanya konseling pertama dan kedua ini. Tentunya menjadikan saya lebih baik lagi, lebih efektif dalam melakukan hal-hal positif, dan dampaknya begitu terasa untuk diri saya sendiri gitu. Oke, jadi sangat luar biasa ya Mbak Alin ini ya untuk mengubah perilaku terlambat masuk ke kelas. Iya. Bagaimana nih perasaan Mbak Alin nih setelah sudah menyusun kontrak perilaku ini dalam waktu seminggu? Ya, tentunya saya menjalankan ini dengan senang karena ini benar-benar dapat mengubah kebiasaan buruk saya begitu, Bu. Dan akhirnya saya lega bisa keluar dari zona tersebut ya, dan menghasilkan perubahan yang begitu efektif gitu.
baik sekali ya Mbak ya. Oke, gimana untuk kedepannya Mbak Alin setelah kita sudah melakukan kontrak berlaku dan sesi konseling, dari konseling yang sesi pertama, kemudian sesi konseling hari ini, yang kedua, ini bagaimana untuk kedepannya Mbak Alin bisa mengubah perilaku tersebut, tindakannya? Oke, baik Bu. Tentunya saya akan mempertahankan kebiasaan saya yang sekarang dan menambah untuk tantangan kepada diri saya supaya lebih efektif lagi, lebih dari ini, agar menciptakan diri saya lebih jauh-jauh lebih baik dari hari ini dan kemarin. Oke, luar biasa ya Mbak Alin di sini ya. Saya cukup bangga dengan Mbak Alin karena sangat mau dan sangat mampu untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Iya. Oke Mbak, karena tidak terasa ya waktu kita sudah di penghujung kegiatan dan sudah hampir habis. Jadi saya ingin mengetahui nih kesan-kesan dari Mbak Alin setelah melakukan sesi konseling individu pada hari ini. Untuk kesannya, saya senang. Saya berterima kasih kepada Bu Widya yang telah membantu saya sejauh ini. Tentunya untuk pesan sendiri, barangkali nanti saya mau konseling lagi, jangan bosan-bosan Bu untuk saya datangi terus-menerus gitu. Oke Mbak, saya terima ya Mbak pesan-kesannya. Untuk tindak lanjutnya nanti Mbak Alin bisa nih untuk lebih mandiri lagi dengan mencatat kontrak perilaku tersebut dan menceklis-ceklis ya Mbak secara mandiri. Kemudian saya tidak bosan kok dengan Mbak Alin. Nanti Mbak Alin boleh untuk kesini lagi. Misalkan nih ada kontrak perilaku ini tersebut, Mbak Alin merasa kebingungan gitu atau belum konsisten, semakin kesana semakin kurang konsisten gitu perilakunya. Jadi nanti Mbak Alin bisa datang ke saya gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, Mbak Alin di sini saya mengucapkan terima kasih ya Mbak karena Mbak Alin sudah mau menyempatkan hadir di dalam konseling individu pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke Mbak Alin, di sini sesi konseling kedua kita sudah selesai dan Mbak Alin bisa kembali ke kelas atau mau pulang? Mau pulang ini Bu. Oh mau pulang. Oke Mbak Alin bisa saya antar ya. Silakan. Terima kasih Bu. Iya. Hati-hati di jalan ya Mbak.